ke-1, langkah yang ke-7, tips menjadi orang tua yang hebat. Di ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Jadi sebelum kita mulai dengan pembahasan lebih lanjut, mungkin Ibu Dina bisa membaca cerita untuk mengantar kita dalam pertemuan kali ini. Ayah dan ibu tidak berdebat di hadapan anak dan meluangkan waktu untuk berdiskusi. Bu Lili, menurut ibu sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Pak Rusli, tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula menurut Bapak lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Bu Lili, iya, ibu tahu, menabung memang penting, tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan membeli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Pak Rusli, kita lanjutkan diskusinya nanti ya, Bu, kalau anak-anak sudah tidur. Bu Lili, soal rencana beli motor, ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja, kan tidak terlalu mahal. Harus bisa saja kita cari motor bekas, tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu Lili, ibu setuju. Jadi baik, terima kasih kepada Ibu Dina yang sudah membaca cerita pada siang ini. Kita berikan aplaus untuk Ibu Dina. Jadi mungkin ibu-ibu sekalian yang hadir di sini bisa menjelaskan apa makna atau tujuan dari cerita Ibu Lili tadi. Kalau tidak ada, jadi makna dari cerita Ibu Lili ini, yang pertama itu Ibu Lili dan suaminya bisa meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi masalah yang ada. Terus yang kedua itu sangat penting untuk menghindari pertengkaran. Makanya tadi Pak Rusli bilang kita diskusinya dilanjutkan besok dulu. Anak-anak masih belum tidur. Jadi di sini Pak Rusli mengajarkan kita untuk tidak berbeda pendapat atau berselisih di depan anak-anak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, Bapak dan Ibu kalau seandainya berbeda pendapat itu wajar-wajar saja. Tapi ketika di hadapan anak, usahakan untuk tidak berselisih atau tidak ribut di hadapan mereka. Karena nanti akan terbawa dan terbawa terus. Karena sifatnya anak-anak itu dia melihat dan mempraktikkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka dari itu di sini dijelaskan juga cara atau tips-tips untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak. Jadi di sini saya ada pertanyaan sedikit. Yang pertanyaannya yang berbunyi, ini pertanyaan ini untuk ditujukan untuk ibu-ibu sekalian. Dan setelah pulang nanti pasti ibu-ibu yang merasakan juga tentang mengatasi atau menghindari konflik di hadapan anak. Pertanyaannya begini, apa yang biasa ibu-ibu lakukan ketika menahan marah pada anak? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Nah, silakan Ibu Dina. Dari saya, caranya yang pertama kita minum segelas air. Nah, kalau tidak mencuci muka, selanjutnya kalau bisa kita berdoa dulu. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Dina.
Jadi jawaban dari Ibu Dina tadi ada benarnya juga dan ada baiknya juga. Jadi ini praktik kita seharian di rumah. Kalau seandainya kita mau marah terhadap anak, yang pertama-tama itu kita menenangkan diri. Terus yang kedua, minum air putih agar perasaan kita bisa lega. Terus yang ketiga itu dengan berdoa. Dengan berdoa supaya pikiran kita juga bisa tenang. Jadi ibu-ibu sekalian, masih tetap semangat? Masih. Kalau masih, kita lanjut dengan materi ya. Jadi pada kesempatan ini juga, jadi ada permainan sedikit untuk kita sekalian di sini. Permainan ini berguna untuk menahan amarah di hadapan anak-anak. Yaitu kita lakukan dengan senam. Senam wajah namanya. Mau dipraktekkan? Mau ya? Nah, baik sekali kita praktikkan sama-sama tentang senam wajah ini. Jadi ini senam wajah ini berguna untuk bisa menahan amarah dengan tingkah laku anak-anak yang dibilang masih nakal. Jadi tahan amarahnya kita latih dengan senam ya. Jadi muka sedih. Kalau muka senang bagaimana? Kalau muka sedang cemberut, jadi tips senam wajah ini berguna untuk di saat kita akan marah kepada anak. Coba kita praktikkan tips ini di rumah, karena mungkin saja bisa menghilangkan amarah di dalam diri kita terhadap anak-anak. Kalau gerakan wajah jelek bagaimana ibu? Wajah jelek. Itu satu-satu praktekkan dulu. Gerakan wajah jelek. Melototkan mata. Agak besar coba Ibu Dina. Melototkan mata kepada anak. Terus kalau gerakan senam wajahnya tertawa terbahak-bahak. Tertawa terbahak-bahak. Begitu ya. Jadi semuanya ini dilakukan agar kita di rumah bisa sedikit tenang terhadap tingkah laku anak-anak kita. Jadi perlu diingat ibu-ibu sekalian, di saat pulang rumah nanti, cobalah sedikit untuk berunding atau berembuk bersama suami mengenai pertengkaran, atau bahasa kita di sini bilang buku ribut antara suami dan istri di hadapan anak-anak. Cobalah untuk menghindar sedikit emosi wajar saja, jangan sampai terjadi kekerasan yang melibatkan anak-anak. Nanti anak-anak juga terbawa pikiran. Bagaimana ibu-ibu? Kita lanjutkan lagi. Masih tetap semangat? Masih.
masih. Kita break sebentar. Jadi sebelum pulang, pesan dari saya, setelah pulang ke rumah, coba untuk mempraktikkan apa yang telah kita pelajari di sini agar rumah tangga kita tetap sehat, tetap aman, dan terhindar dari segala macam mara bahaya. Jadi terima kasih semua kepada ibu-ibu. Selamat siang semuanya. Selamat siang.